Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa hada man syaa min ibadihi lil ihsan razaqanallahu jami'a dzalika kullahu wa kamalahu hatta nalqa rabbana jalla wa ala dzalika. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
ila akhiril ayat. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Al-hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah sekalian dan juga para mustami'in mustami'at yang ikut menyimak melalui audio video streaming dari daerah manapun, yang ikut hadir dalam acara yang mulia walaupun dari tempat-tempat yang jauh, dengan niat ikut hadir, maka semua bisa hadir. Yang semuanya sangat Al-Fakir cintai, sangat Al-Fakir muliakan. Wabil khusus para habaib dan para ulama yang kita junjung tinggi, yang kita cintai, yang kita agungkan, yang kita selalu harapkan barokahnya dan juga doanya dan juga bimbingannya, nasihatnya yang menambah-nambah keberkahan di majelis yang agung ini bagi kita semua. Dan wabil khusus para panitia penyelenggara, yaitu keluarga besar Masjid Jami' Al-Fajar Situ Aksan, Bandung, yang mana kita semua bersyukur kepada saudara-saudara kita yang jadi panitia atas perjuangannya, pengorbanannya, niat-niat mulianya hingga terwujud acara yang mulia di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan yang hakiki dan abadi. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Segala dosa-dosa kita semua melalui majelis yang agung ini dihapus oleh Allah. Semua aib kita semua ditutupi oleh Allah. Semua hajat-hajat kita, cita-cita kita yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Semua hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah. Semua penyakit-penyakit kita dicabut oleh Allah. Dan juga semoga melalui majelis yang agung ini Allah melimpahkan kasih sayangnya, barakahnya. Allah melimpahkan rizkinya, nikmatnya. Allah melimpahkan segala kebaikan kepada kita di dunia kita dan di akhirat kita. Dan Allah menjauhkan dari kita segala kejelekan, segala musibah, segala fitnah di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat. Jangan lupa, nikmat itu harus selalu diresapi. Jangan lupa, anugerah-anugerah Allah itu harus terus diresapi. Kita harus selalu ingat kepada Allah yang tiada hentinya melimpahkan nikmatnya kepada kita.
Kita harus selalu memuji kepada Allah yang tiada hentinya menghujankan warna-warni kebaikan kepada kita. Kita harus selalu berjuang menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita di dalam segala hal yang Allah ridhai, di dalam ibadah, di dalam melakukan perintah Allah. Dari mulai perintah Allah yang paling awal, mencari ilmu, maka pemberian Allah ini gunakan untuk mencari ilmu. Lalu yang kedua, mengamalkan ilmu. Anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, gunakan untuk beramal. Lalu yang ketiga, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, menyebar luaskan, mendakwahkan kepada yang lain. Gunakan semua pemberian Allah untuk itu. Itulah yang disebut dengan hakikat syukur. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan syukur. Bukan hanya mengenal dan mengenal nikmat, dan bukan hanya mengingat sang pemberi nikmat semata. Bukan cuma memahami apa yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat dalam pemberiannya kepada kita, namun belum sempurna syukur kita kalau belum sampai kepada menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam ibadah kepada Allah. Dengan ada yang dikikirkan dalam ibadah. Penggunaan pemberian Allah di dalam ibadah kepada Allah itu merupakan hakikat syukur dan kesempurnaan syukur. Kita punya nikmat dari Allah, hidup. Kalau hidup ini tidak digunakan ibadah, maka hidup ini tidak dipakai syukur kepada Allah. Kita dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih cerdas. Kalau ini semua dalam hidup kita ini tidak digunakan ibadah, maka ini semua tidak digunakan untuk syukur kepada Allah. Lalu kita dikasih fasilitas oleh Allah, punya tempat, ya, pakaian, makanan, minuman, kendaraan, jabatan, dan warna-warni nikmat yang lain. Telaah terus oleh kita pemberian Allah ini. Lalu periksa oleh kita mana yang belum digunakan ibadah. Kita punya uang, barangkali ada yang belum digunakan ibadah. Kita punya kendaraan, barangkali ada yang belum digunakan ibadah. Kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya jabatan, kita punya apa saja. Ketika kita menggunakan pemberian Allah ini dalam ibadah kepada Allah, maka itulah yang disebut hakikat syukur. Ketika kita tidak menggunakan pemberian Allah di dalam ibadah kepada Allah, maka yang tidak digunakan itu merupakan kekufuran di dalam nikmat. Ini yang diancam oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi
Allah mengancam, kalau kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Apa kufur? Kufur itu tidak menggunakan pemberian Allah di dalam ibadah. Punya waktu tidak digunakan ibadah. Sebagian digunakan, sebagian tidak. Yang tidak digunakannya maka ada di dalam wilayah kufur nikmat. Yang digunakannya ada dalam daerah syukur nikmat. Punya tenaga, sebagian dipakai ibadah, sebagian tidak. Yang tidak digunakannya ada dalam wilayah kufur nikmat. Yang digunakannya ada dalam wilayah syukur nikmat. Punya apa saja yang Allah berikan. Maka segala yang Allah berikan perlu diperiksa oleh kita. Barangkali ada yang belum digunakan di dalam ibadah. Selama masih ada yang belum digunakan dalam ibadah, dari sisi itulah, dari pintu itulah kita mendapatkan ancaman Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku banget sekali. Azab tidak akan datang dari sisi nikmat yang digunakan dalam ibadah. Bahkan nikmat yang digunakan dalam ibadah, Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Oleh Allah ditambah-tambah terus. Tenaga yang digunakan ibadah akan ditambah-tambah oleh Allah. Umur yang digunakan ibadah akan ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Terus pahalanya ditambah-tambah, nikmatnya ditambah-tambah, keberkahannya ditambah-tambah oleh Allah. Pandangan mata yang digunakan ibadah, pendengaran telinga yang digunakan ibadah, pembicaraan yang digunakan ibadah, otak, akal yang digunakan ibadah, semuanya. Dari mulai lahir dan sampai batin kita, harta kita, kendaraan kita, rumah kita yang digunakan ibadah, Allah berjanjilah azidannakum, akan ditambah-tambah terus kebaikannya, tidak akan ada hentinya. Begitu kita masuk ke alam kubur, kita akan menerima barokah dari nikmat yang kita gunakan dalam ibadah. Kita akan menerima nanti ketika bangkit dari alam kubur, warna-warni kenikmatan, kesenangan, keamanan, keindahan, ketenangan ketika bangkit dari alam kubur. Itu merupakan apa? Merupakan janji Allah, la azidannakum. Allah itu kalau menambah-nambah tidak ada habisnya. La azidannakum hatta fil jannah. Hingga di surga juga la azidannakum. Kita banyak menerima riwayat hadis yang di surga ditambah-tambah derajatnya, ditaikan pangkatnya itu di surga. Ini makna daripada la azidannakum. Ladang apa? Ladang penggunaan nikmat waktu di dunia di dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka kalau kita menemukan warna-warni musibah, itu peringatan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dari mana datangnya musibah? Dari pintu kufur nikmat. Dari mana? Pintu kufur nikmat. Apa yang dimaksud dengan pintu kufur nikmat? Yakni dari nikmat yang tidak digunakan dalam ibadah. Dari pintu itulah warna-warni musibah peringatan dari Allah datang kepada kita, mau tidak mau, karena Allah sudah menyatakan, memberitahu dalam Quran, wala nudhiqannakum apa?
wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Allah akan memberikan rasa, mencicipkan azab yang sangat rendah sekali, yaitu warna-warni musibah di dunia ini. Agar apa? Agar manusia ini kembali kepada Allah. Manusia ini agar sadar lagi. Manusia ini agar semuanya teringat kepada kewajibannya. Yang mana kewajiban ini jika tidak dilakukan, maka dari pintu itu kita tetap tidak akan bisa menghindar daripada bala, daripada warna-warni musibah. Apa kewajiban itu? Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Datang azab warna-warni kepada kita, periksa oleh kita, barangkali banyak duit yang tidak digunakan ibadah, malah yang hanya dibekukan di bank, yang hanya ditaruh saja di bank, tidak ada manfaatnya ditaruh di bank. Naruh uang ratusan juta di bank, apa manfaatnya ditaruh di bank? Kita punya tanah tapi tidak digunakan, tidak ada manfaat untuk ibadah. Untuk apa? Beri lagi rumah, tapi tidak digunakan ibadah. Untuk apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk koleksi, bukan untuk pamer. Beli mobil lebih dari 1, 2, 3, 4 dengan ganti-ganti. Untuk apa kalau tidak digunakan ibadah? Bukan untuk koleksi nikmat yang Allah berikan. Bukan kita yang bikin nikmat, bukan kita yang mendatangkan nikmat, tapi Allah yang menciptakan nikmat. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, bukan hasil usaha kita. Kita sukses usaha, saya sukses usaha, bukan hasil usaha kita. Berapa banyak orang yang tidak bisa usaha tapi Allah kasih rezeki yang banyak. Berapa banyak yang berusaha keras tapi Allah malah kasih kerugian. Ya. Jadi kita menjalankan kasar usaha hanya untuk menjalankan perintah Allah, bukan untuk mendatangkan rezeki, bukan untuk membikin rezeki, bukan. Begitu datang rezeki, alhamdulillah, Allah yang memberikan, Allah yang mendatangkan kepada kita. Kan? Usaha kita jalankan, kasar kita lakukan. Untuk apa? Untuk mencari pahala dari Allah, menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Seperti halnya para ulama berdakwah. Jangankan ulama, para rasul berdakwah. Rasulullah SAW oleh Allah dikasih tahu juga bahwa Rasulullah SAW berdakwah bukan untuk memberikan hidayah, menjadikan manusia ini menjadi soleh, dapat hidayah, menjadi mu'min, untuk menjalankan tugas dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang mendapatkan hidayah, hidayah dari Allah, hidayah dari Allah. Bahwa hidayah bukan oleh manusia, hidayah bukan oleh malaikat, tapi hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka tidak ada rasul yang tidak sukses dalam dakwah, walaupun dalam hidupnya tidak memiliki umat yang beriman. Ada rasul yang memiliki umatnya hanya 2, 3, 4 gitu kan. Apakah dianggap rasul itu tidak sukses dalam dakwah? Sukses semuanya. Dari sisi mana kita tahu sukses? Dari sisi bahwa para rasul Allah sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, titik. Karena urusan mendapatkan hidayah daripada umat itu semuanya adalah urusan Allah. Oke?
Ulama punya tugas untuk berdakwah, mengajarkan ilmu yang lebih daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang lebih banyak. Memang semua umat Islam punya tugas dakwah. Memang semua muslim punya tugas menyampaikan lagi kebenaran apa yang dimiliki olehnya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Namun tentunya para ulama punya tugas lebih, karena ilmu yang Allah berikan kepada para ulama lebih, pemahaman yang Allah berikan kepada ulama lebih, sehingga tugas ulama melebihi tugas muslim yang umum. Lalu di sana ulama berdakwah, ulama amar ma'ruf nahi munkar. Lalu sebagian daripada dakwah ulama ada yang memiliki murid-murid yang banyak, jamaah-jamaah yang banyak. Ada juga yang jamaahnya hanya 1, 2, 3 orang. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang jamaahnya 1, 2, 3 orang, yang muridnya hanya 1, 2, 3 orang itu tidak sukses. Yang sukses adalah yang jamaahnya ribuan. Yang sukses adalah yang muridnya ratusan ribu. Lah, tidak dari situ. Ya, tidak. Kenapa? Karena semua manusia, semua makhluk, semuanya la yadur wa la yanfa. Semua makhluk yakni tidak memiliki ta'thir, kan? Pengaruh secara hakiki di dalam memberikan manfaat dan di dalam memberikan madarat kepada siapapun. Yang berbuat hanyalah Allah, yang menghendaki hanyalah Allah. La ilaha illallah. Yang memberi rezeki hanyalah Allah. Yang memberikan kesengsaraan juga sama Allah, yang menakdirkannya, yang menghendakinya. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Lalu yang sesat siapa yang menakdirkannya? Allah juga. Karena tidak ada makhluk yang memiliki takdir, yakni pengaruh secara hakiki. Kalau secara sebab, ya. Secara wasilah, ya. Segala kebaikan dan keburukan tentu ada sebabnya dan tentu ada wasilahnya. Begitulah kehendak Allah di alam semesta ini. Namun ingatlah bahwasanya sejak sebab bukan muassir, yakni bukan yang memberikan pengaruh hakikatan di dalam hakikatnya. Namanya juga sebab, namanya juga wasilah. Hanya surah itu hanya rupanya saja. Tidak ada dalam hakikatnya bahwa sebab yang berbuatlah. Tidak ada di dalam hakikatnya bahwa sebab yang mempengaruhi lah. Dari Allah Al-Mu'athir, Al-Hakiki, Allah lah Al-Fa'il, Allah lah Al-Murid, yang berbuat dan yang menghendaki. Segala-galanya hanyalah Allah. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya para ulama yang berdakwah siang dan malam, walaupun tidak ada seorang pun yang menerima dakwahnya, tetap ulama itu sukses dalam dakwah. Kesuksesan adanya bukan pada jumlah murid, tidak, banyaknya mustami, tidak, tapi kesuksesan dakwah adanya pada keistiqomahan yang dakwah tersebut sampai mati. Itu yang sukses. Ketika seorang da'i istiqamah dalam dakwahnya sampai mati, walaupun seorang pun tidak ada yang menerima dakwahnya, itulah da'i yang sukses.
pahami oleh kita semua. Hayati, jangan sampai salah kita menghakimi. Karena kita sekarang ini berkumpul di dalam mengingat dan mengagungkan, diisrakan dan dimi'rajkannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Isra Mi'raj Nabi kita, pertama-tama mengenal siapa Zat yang Maha Kuasa, siapa Zat yang Maha Suci. Sebelum berbicara yang diisrakan, tentu harus mengenal siapa yang mengisrakan. Sebelum berbicara yang dimi'rajkan, maka kita harus mengenal siapa yang memi'rajkan. Lihat dalam Quran, siapa yang dimulai oleh Allah dalam firman-Nya ketika Allah mengisahkan Isra Mi'rajnya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua umat Islam membaca Al-Quran pasti semua tahu bahwa yang didahulukan oleh Allah di dalam mengisahkan, mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Allah sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi dijadikan muqaddimah, Subhanalladzi asra. Ya. Siapa Subhana itu yang difirmankan oleh Allah? Ya Allah. Sebelum Allah menceritakan tentang bi'abdihi, hambanya yang diisrakan, Allah terlebih dahulu menyebutkan Zat yang mengisrakannya dan menyebutkan sifat Zat yang mengisrakannya. Bagaimana sifat Zat yang mengisrakan? Subhana. Subhana ini apa? Subhana ini Maha Suci. Yang oleh Allah disebut Maha Suci itu siapa? Alladzi, Zat Allah. Maha Suci itu Maha Suci dari apa? Dari seluruh sifat kekurangan. Jadi pertama-tama sebelum mengenal siapa yang diisrakan, harus mengenal dulu Zat Allah yang mengisrakan, dan harus diyakini dulu bahwa yang mengisrakan adalah Zat yang subhana, yang maha suci dari semua sifat kekurangan, yakni yang bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Yakini dulu Zat itu sebelum berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau berangkat dari Makkah sampai Masjidil Aqsa. Bagaimana beliau berangkat dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai melintasi Sidratul Muntaha, sampai Maqamul Mukafahah, sampai bertemu dengan Allah, melihat zat Allah, mendengar firman Allah, menerima warna-warni ilmu, warna-warni anugerah dari Allah, dan menerima juga perintahan dari Allah yang menjadi jimat yang paling istimewa bagi umatnya, yaitu sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita hambanya agar mengingat dulu Zat yang mengisrakannya, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Karena kalau tidak berangkat dari keyakinan kepada Allah, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, pasti akan ngaco nanti membicarakan tentang Isra Mi'raj.
Mi'raj. Terjadilah sekarang ada orang-orang yang mempertanyakan apa iya benar Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj berangkat dari Makkah ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat, semalam juga tidak, apalagi ditambah ke langit, di mana secara ilmiah jarak ya Masjidil Aqsa Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Dan secara ilmiah dari Masjidil Aqsa dari bumi sampai ke langit pertama, apalagi sampai ke 7, apalagi sampai melintasi Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat, semalam juga tidak. Banyak ini yang mempertanyakan, dan yang mempertanyakan ini bukan berarti bertanya ingin tahu, tapi bertanya karena ragu. Ini yang bahaya. Kalau bertanya ingin tahu, benar. Tapi kalau bertanya karena ragu, ini yang bahaya. Kenapa ragu? Karena tidak mungkin. Oh, dari mana kamu menganggap tidak mungkin? Karena menurut akal, gitu kan? Menurut logika, ini tidak masuk logika, tidak masuk akal. Apalagi bisa terbang ke mana? Nah, inilah sebagai bukti, inilah sebagai contoh orang yang berusaha ingin tahu kepada keberangkatan Nabi dalam Isra Mi'raj, namun dia tidak tahu dulu kepada zat yang memberangkatkannya, bahwa zat yang memberangkatkannya adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau sudah diyakini bahwa yang mengisrokan dan yang memi'rajkan adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, tentu oleh akal yang beriman akan enteng diterimanya Isra Mi'raj itu. Kenapa? Bagaimana berat akal saya? Ya, karena yang mengisrokannya juga zat yang maha sempurna. Apa susahnya bagi zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan memberangkatkan satu daripada makhluknya yang ia ciptakan? Apa susahnya mengangkat ke langit dari alam dunia, ya, dari alam zahir ke alam gaib? Apa susah? Yang menciptakan alam semesta Allah, yang menciptakan bumi langit Allah, yang menciptakan aras kursi Allah, yang menciptakan surga neraka Allah, yang menciptakan lauh mahfuz dan qalamnya Allah, yang menciptakan Sidratul Muntaha, Raf-Raf, Mustawa sampai Maqamul Mukafah Allah, yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di semua alam semesta. Siapa? Allah. Lalu menurut akal yang sehat, yang beriman, yang percaya kepada wajib adanya zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yakni yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang menciptakan alam semesta ini dan yang mengatur segala sesuatu alam semesta ini. Ingat, apa susahnya memberangkatkan Nabi Muhammad SAW satu daripada ciptaannya? Ya, apa susahnya? Waktu ciptaan Allah, tempat ciptaan Allah, alam ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW ciptaan Allah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW yang begitu panjang, menurut siapa? Kan menurut kita, bukan menurut Allah. Rumit menurut siapa? Kan menurut kita, bukan menurut Allah. Ya kan?
Tapi waktunya jadi sedikit waktunya. Oleh siapa disedikitkan? Oleh Allah. Lalu yang menciptakan waktunya siapa? Apakah Allah tidak mampu memanjangkan atau menyempitkan waktu? Hah? Kalau Anda menganggap bahwa Allah tidak mampu, berarti i'tikad Anda kepada Allah sudah ngaco. Maka kalau Anda meragukan kepada Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yang harus dibenahi bukan pengetahuan Anda kepada Nabi Muhammad, tapi pengetahuan Anda kepada Tuhan Anda. Cerita. Maka sebelum mengetahui, ya, bi'abdihi, hamba yang diisrakan, harus mengetahui dulu zat yang mengisrakan. Siapa yang mengisrakan itu? Oh, yang mengisrakan itu adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kata siapa? Ya kata Allah. Kalau kita sudah mengetahui, sudah meyakini kepada Allah bahwa Allah adalah nama zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yakni yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, jangankan, kan, berbicara mengisrokan hanya seorang. Andai kata semua ahli bumi diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah, apa susahnya? Susah tak? Andai kata semua ahli bumi dengan kambing-kambingnya, anjing-anjingnya oleh Allah, apa susahnya? Bagi Allah ada susah? Andai kata diperlihatkan oleh Allah, itu bukan bagi kita saja, semua ahli bumi diperlihatkan pandangan matanya kepada zat Allah, apa susahnya bagi Allah? Kita sekarang tidak bisa melihat zat Allah dengan mata ini, hanya bisa melihat dengan hati. Yang bisa melihat hati pun juga ternyata bukan sembarang muslim, tapi kelas-kelas para wali-wali Allah. Adapun yang belum sampai ke martabat itu, hanya sampai meyakini, hanya sampai iman, yakin kepada keberadaan Allah, bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada zat yang terlebih dahulu, ya, yang mengadakan. Dan zat tersebut, zat yang menurut akal harus maha suci dari segala sifat kekurangan, ya, yang mana kemahasucian dari sifat kekurangan yaitu sifat yang 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam, qawluhu qadirun, qawluhu muridan, qawluhu aliman, hayat, sami'an, basiran, pahami oleh kita semua. Kalau sudah yakin kepada Allah, jangankan perjalanan yang segitu. Andai kata Nabi Muhammad SAW diberangkatkan kepada jarak tempuh yang jauh lebih jauh dari itu, dengan waktu yang jauh lebih singkat dari itu, tetap kalau Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan yang berbuatnya, wa madzalika 'alallahi bi'aziz, tidak akan susah bagi Allah. Akal saya menerima, akal saya menerima. Jadi tidak berat bagi akal saya, karena saya sudah yakin, kan, kepada maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan, kan. Jadi yang merasa rumit itu ketika orang itu tidak beriman, belum mengerti kepada zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Maka dia akan selalu melihatnya makhluk,
bukan melihat sang Khalik. Maka yang dilihatnya akan selalu makhluknya. Begitu melihat Nabi Muhammadnya, kalau Nabi Muhammad itu adalah juz, bagian daripada ciptaan Allah. Orang-orang yang tidak beriman yang mereka lihat adalah Nabi Muhammadnya. Kalau dilihat Nabi Muhammadnya, ini makhluk. Kalau dilihat makhluk, baru ada perbandingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Baru ada pikiran kaitan makhluk dengan hal-hal lain. Jadi kan? Dengan kemampuannya, dengan kebiasaannya, gitu kan? Nah, tapi kalau sudah beriman kepada Allah, maka tentu yang akan dilihat oleh mata hatinya adalah Allah. Ingat, kalau akal dan mata hati melihat Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka tentu akan enteng. Lihat, memandang kejadian Isra Mi'raj, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh sebagian pemimpin kafir Quraisy, setelah Rasulullah SAW membicarakan bahwa malam beliau diisrakan, ya, kata dia kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kamu percaya kepada Muhammad? Ya. Berangkat ke Masjidil Aqsa yang begitu jauhnya dalam waktu yang begitu singkat. Kan? Bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ini usaddiqu, saya membenarkan Nabi Muhammad. Ya? Andai kata Nabi Muhammad perjalanannya lebih jauh dari itu dan waktunya yang lebih singkat dari itu, saya membenarkan dia. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Enteng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan akal yang beriman. Dengan apa? Akal yang beriman. Maka kalau ada orang yang meragukan, ini pertanyaannya, apakah kamu beriman kepada Allah atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Jadi saya meragukan iman kamu sekarang. Loh, kamu meragukan, ya, kepada kejadian Isra Mi'raj. Yang pertanyaan kamu menjadikan hati saya jadi ragu kepada imanmu. Kamu itu beriman atau tidak? Kalau kamu tidak beriman, oke, ya, saya mengerti, karena selama orang tidak beriman, pasti yang dilihat adalah Nabi Muhammadnya, bukan melihat Allah. Tapi kalau orang yang beriman, pasti yang dilihat siapa? Allahnya dulu yang dilihat. Siapa yang mengisrakan, siapa yang memi'rajkan. Kalau akalmu beriman kepada maha sucinya zat Allah dari segala sifat kekurangan, maka tidak akan ada pertanyaan dan tidak akan ada keraguan dalam hatimu kepada Tuhanmu. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kartos itu jelas itu. Haji tauhid bagi Isra Mi'raj juga. Haji tauhid jadi aqaid sifat 20 bakal digecek dina subhanallah muncul. Kakak nyaritakan subhana, nyaritakan sifat 20, wajib nyaritakan hiji sifat Allah anu menang aya di Allah, nyarioskeun 20 sifat nu mustahil lawan sifat nu wajib nu 20 dina kalimat subhana. Maka kan definisi, kan? Didefinisikan Allah teh, kumaha definisina? Al-Zat al-wajibul wujud, al-muttasif bi kulli kamal wal munazzah an kulli naqs. Kan? Allah teh zat al-wajib ayana aqlan jeung akal. Al-muttasif bi kulli kamal anu persifat kalawan sadaya sifat kesempurnaan, al-munazzah anu disucikeun aklan menurut akal, an kulli naqsin tina sakabeh sifat kekurangan. Nah, bahasa al-munazzah an kulli naqsin dalam kata lain adalah subhana.
Subhanahu maha suci dan Allah tina segala sifat kekurangan. Ari sabalikna maha suci tina segala sifat kekurangan, sabalikna teh nyaeta anu bersifat kalawan sadaya sifat kesempurnaan. Satungtung aya keneh teu sampurna dengan lain pangeran. Satungtung aya keneh sifat kekurangan berarti teu maha suci. Teu maha suci, lamun teu maha suci teu sampurna pangeran. Lamun teu sampurna lain pangeran. Ya kan? Kartos itu. Maka pertanyaan kamu ketika kamu meragukan kepada kebenaran diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah SAW dalam waktu yang begitu singkat dan dalam jarak tempuh yang begitu jauh, maka keraguanmu ini menimbulkan dengan pertanyaan saya, apakah kamu beriman kepada Allah ataukah tidak? Kalau kamu tidak beriman, oke, saya tidak masalah bagi saya, kan? Saya mengerti. Tapi ketika kamu mengaku saya beriman, maka imanmu dipertanyakan sekarang. Sampai di mana kepercayaanmu kepada zat Allah? Apakah menurut akalmu Allah itu masih boleh kurang? Yakni masih mungkin menurut akalmu sebagai Tuhan ada sifat kurang di zat Tuhan, ya? Sehingga kamu meragukan di dalam mengisrokannya Tuhan kepada Nabi Muhammad dan memi'rajkannya Tuhan kepada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad sebagian dari ciptaan Tuhan, waktu yang dipanjangkan dan dipendekkan waktu sebagian daripada ciptaan Tuhan, dan jarak tempuh alam semua bagian dari ciptaan Tuhan. Maka pertanyaan saya kepadamu, sampai di mana kepercayaanmu, akalmu kepada kemahasucian Tuhan yang kamu yakini sebagai Tuhan? Jadi keraguanmu ini bahaya, bahaya. Ya. Jadi orang memperingati Isra Mi'raj ini mengkaji ilmu tauhid. Yang disebut dengan rajaban ini ngaji ilmu tauhid. Makanya kalau ada orang yang mengatakan rajaban itu bid'ah, sungguh keterlaluan Anda. Keterlaluan. Ya. Bahwa rajaban itu, kan? Rajaban itu istilah. Istilah dari apa? Daripada pengkajian secara khusus, kan? Tentang diisrakan dan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga tentang keagungan raja. Dan rajaban itu istilah daripada wujud pengagungan dengan warna-warni amal soleh. Apa itu? Dengan ngaji, dengan baca Quran, dengan sholawat, dengan doa, dengan silaturahmi berkumpul, dengan sodakoh dan sebagainya. Yang ini semua diniatkan demi mengagungkan raja, demi mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, demi mengagungkan diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Dan ini semua tentu demi mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Karena mengagungkan Allah harus plus mengagungkan segala yang diagungkan oleh Allah. Orang yang mengagungkan Allah tapi tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka pengagungannya kepada Allah cacat. Seperti orang yang cinta kepada Allah tapi dia benci kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Benci ulama, benci dengan para wali, benci nabi dan sebagainya, ya, termasuk
termasuk benci masjid, benci majelis ilmu, ya, benci Quran, ya, benci sunnah Nabi SAW, apa saja yang dicintai oleh Allah lalu dibenci oleh orang itu, sementara dia mengaku mencintai Allah, maka kecintaannya kepada Allah cacat. Begitu pula orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tidak beriman kepada para Rasul Allah sebagai utusan Allah, tidak beriman kepada Al-Quran sebagai kitab Allah, tidak beriman kepada Al-Injil, Al-Zabur, Al-Taurat dan kitab-kitab samawi sebagai kitab Allah, tidak percaya kepada Islam, bahwa Islam adalah agama Allah, syariat Islam adalah syariat Allah, maka kepercayaannya kepada Allah tetap cacat. Kecacatan di sini artinya ketidaksahan. Tesah tak ta'dina, tesah tak cintana, tesah tak imana. Kalau ngaku iman, tapi karena Nabi Muhammad beriman. Nah, sebabnya mereka kaum Yahudi dan yang lainnya dianggap mereka tidak beriman karena mereka tidak beriman kepada sebagian, beriman kepada sebagian. Ya kan? Yang mana yang tidak diimani oleh mereka adalah yang wajib diimani secara sepakat. Karena semuanya jadi paket. Iman kepada Allah, iman kepada para Rasul, paket ini. Satu paket, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Ini satu paket. Satu saja tidak diimani, selainnya diimani, tetap imannya cacat. Cacat iman adalah kekufuran. Kehartos itu. Nah, perlu dicatat ya orang sadaya. Ini belum berbicara tentang Allazi asra. Buya belum berbicara kepada asra, mengisrokan apa itu isra, bi'abdihi kepada hambanya. Belum berbicara tentang abdu, apa itu abdu, arti daripada abdu, bahwasanya kita ini Abdullah, hamba Allah, orang-orang yang beriman hamba Allah, jin yang beriman hamba Allah, malaikat Abdullah hamba Allah, para rasul hamba Allah. Di sini ada kalimat bi'abdihi, yang mana yang dimaksud bi'abdihi itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi kita dengan kata abdihi, abdu, tidak dengan bi rasulihi, tidak dengan bi nabihi, tidak dengan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah menyamarkan nama Allah mengungkapkan allazi, zat, tidak disebut Allah. Di sini ada hikmah yang perlu diketahui oleh kita di dalam mengenal tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, karena tidak akan sempurna pengetahuan kita kepada Isra Mi'raj Nabi sebelum mengetahui kita dari awal subhanalladzi, maha suci alladzi, tapi tidak subhanallah, ya. Tapi subhanalladzi, maha suci alladzi, bi'abdihi, tidak bi Muhammad. Namanya oleh Allah tidak disebut, seperti Allah tidak menyebut nama Allah tapi menyebut alladzi. Ada apa ini di sini? Perlu diketahui oleh kita. Lalu kesananya kita harus mengenal apa itu minal masjidil haram. Al-masjidil haram itu apa? Termasuk tanah haram di dalamnya, karena diisrokan Nabi, diberangkatkan tidak langsung dari masjid tapi dari rumah dulu. Lalu juga ilal masjidil aqsa. Apa itu makna ilal masjidil aqsa? Apa itu al-masjidil aqsa? Lalu sampai kepada Mi'raj. Karena ayat Mi'raj berbeda dengan ayat Isra. Ayat Mi'raj ada dalam surat An-Najm. Ya. Ini kalau membahas barangkali 10, 20, 30 kali pertemuan seperti ini tidak akan nyampe.
Karena membahas subhanalladzi ngagecek ke aqaid itu. Ngaji aqaid subhanalladzi anu 50 anu sebarang sifat 40 hiji sifat ke kan. Nu wajib nu 20 nu mustahil nu hiji nu jaiz. Anu ayeuna yang sekarang sifat 20 itu ada yang lentak karena kebodohannya. Karena kebodohannya, masa iya Allah sifatnya 20. Nah, ada bodoh mana yang mau ada. Dan si bener dari ngaji. Oh, saya juga ngaji, salah guru gua mana. Guru maneh teu manjing jadi guru gitu. Akhirnya maneh ge teu manjing jadi murid. Da guruna teu manjing jadi guru. Untungna disebut guru lain guru, disebut murid lain murid. Di mana atuh maneh ayana teuing. Ngaji kudu manjing guru, meh maneh jadi manjing jadi murid gitu. Disebut maneh guru lain, disebut murid lain kan. Tadi termang-remang begitu tinggalan gitu kan. Allah. Ya kumaha ieu kudu dianggeuskeun entong ieu. Da moal anggeus semua. Nyaritakeun subhanallah unggul moal anggeus. Nyaritakeun subhanallah maha suci. Sifat kemahasucian Allah yang pertama adalah wujud. Ya, apa itu wujud singkahan ti heula wujud Allah ti singkahan ti heula. Kidamna Allah singkahan ti heula. Kan mukhalafatul lil hawadisina Allah ti singkahan ti heula. Teu ngarti eta dek nyaritakeun naon bae maneh moal bener. Dek ngadoa ge teu kadat anu maha suci henteu da teu nyaho maneh kadat anu maha suci na ge sifat ka maha suci na ge maneh teu nyaho hanteu pe Allahumma mata dek kumaha maneh mati doa moal bisa sebab maneh ngadoa ka saha ka Allah teh saha kumaha sifatna teuing dek kumaha maneh salat maneh moal bener puasa maneh moal jejet haji maneh moal jejet no sababna salat maneh ibadah ka saha puasa ibadah ka saha haji ibadah ka saha zakat ibadah ka saha ngaji ibadah ka saha dan ibadah ka saha amar ma'ruf nahi munkar kajeunting geus jadi ajengan mungkin dia jadi kiai jadi ulama tapi dia belum ngerti kepada subhanallah bisa terjadi akhirnya jadi ajengan hanya dengan amplop jadi kiai hanya mencari kesohoran bahasa direka-reka asupkeun bahasa itu bahasa ieu hanya supaya orang kagum. Lah ngaji mah meh ngarti meh sarareha meunang hidayah meh kalakuan robah jadi bener kabeh. Jadi karido ku Allah kabeh paeh salamet bus ka surga ame eta ngaji mah. Lain meh ulu yo ajengan meuni hebat lain gitu. Gitu tuh rame oge ngaji mah asal arti we bener hidayah kabeh bener tak kalakuan paeh we keur kitu kawin teh kitu ku sabab panitia na ieu dararatang teh hayang awal keneh cenah urang dieu mah biasa ngajina di bangsa jam 12 ke itu mah teu biasa ujar pribados kudu diwarah nah dia nyari osan di mana di Banjar Pohon ya malam Kamis kamari hayang awal keneh ngaji nanti di dieu teh gitu kan sieun meureun pedah ngadengan batur sok jam 2 jam 3 gitu kan sieun gitu ieu teh dijawab ku pribados teh justru kudu diwarah gitu mulai kana lawajo wayang dangdut itu mah ieu urusan dunia nepi ka subuh gaplek katu kulit di sabangsa ayeuna pungkeun rasul keur beha jam 10 anggeus kudu naon mah geus anggeus rek nonton wing mah gitu kayak gitu komo setahun sekali nonton rasul lalu sampai beka subuh kayaknya pada pantas mengesan gitu kan itu kayaknya kita subuh aja nah ya ikutnya ngomong ya oh kan tadi akadnya lain akan hayang awal kene cepu ya lamun hayang awal kene setengah 8 paling jam 8 anggusan itu sebab jadwalna aya kene sejen ya masih aya kene sejen enjing jadwal bulanan ya pengawasan bulanan
dinten Ahad di pesantren di Simpang. Nah, pribados ngajak ke sadaya terutama di dieu kan meh baraya kabeh di dieu mah. Dan diaturana unggal bulan pengajian di Simpang. Ya, urang ngariung. Ya, urang ngariung unggal Ahad pertama. Setiap malam Kamis kayaknya mawa Tanirul Qulub, mawa Ihya, mawa tafsir sawi, mawa Quran kada itu malam Kamis. Nah deket di dia mah ya. Orang Cianjur, orang Sukabumi, orang Tasik, orang suka dari itu. Ya orang Jakarta. Nah, ini orang deket di situ aksa. Diantos di itu enjing jam 8 duduk kalohor. Ya pengawasan sasrihan. Terus ada segitu. Terus di Mahmud Panaya Hanja setiap malam Sabtu kedua. Ahad pertama di mana? Di Simpang, malam Sabtu kedua di Makom Mahmud di Eyang sekalian jarah urang. Lajeng Ahad kedua di Ama Eyang Cibaduy. Kayak insyaallah pada ngayakeun deui di Makom Eyang Cibaban. Kalau urang sadayana, urang ramekeun ku urang sadayana. Ngaji sadaya ya. Ayeuna teh lamun urang teu ngaji ka guru nu aya keneh bisi karbut ayeuna teh nya. Karbut tu naon? Ya, bisi cekolot bisi dirauh kelong. Dirauh kelong ya, gak kekelentengan sorangan gitu ya. Dirauh kelong ayeuna teh loba umat Islam nu dirauh kelong. Umat dirauh kelong teh teu ngaji ka ulama, teu ngaji ka luluhurna padahal aya ngan disebut teu ngaji kitu hare-hare geus kitu aya we ustad nu anyar. Beda pahamna teh jual dianggap eta nu bener. Tuluy mah bidahkeun puasa Rajab segala rupa. Gitu kan? Padahal ieu teh jelema manehna teh boga guru sebenarnya mah, luluhurna teh ulama sebenarnya mah, gitu kan? Di kampungna ulama loba, nantara ngaji ka ulama, akhirna kulentang-kulentang sorangan tuluy dirawuh kelong gitu. Dieueuh geus dirawuh kelong mah. Dieueuh tingali jamu geus suku kelong mah da mah bener deui geus kelong mah. Itu dah ya geuseuhlanan urang punaweh sakieu hancana nepi ka subhanalladzi we sakitu heulanan eta geus anggeus keur urang tuluykeun Rajaban bakal datang banyak umur saudara ya mudah-mudahan ieu kumpulan teh sing wujud jadi sagala kahadean amin di akhirat urang sadayana dijadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqi Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqi syahri Rajab untuk salli wa tusallim wa tubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tuba'i bi ihsan afdal as-salatu wa atamma at-taslim wa tuj'ala al-masana wa tastajib lana wa tastajib lana du'ana ya Allah ila hadratil nabi sallallahu al-fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan dan sedikit lagi tanggal 5 April acara Rajaban peringatan Isra Mi'raj di Pondok Pesantren di Simpang pagi-pagi 5 April jangan ada yang background supaya dikompakkan semua jemaah dari sini 5 April pagi-pagi ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.